Kita masuk di pengertian kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani adalah pistis, yaitu bagian tabiat Allah. Dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Nah, contoh tokoh Alkitab yang setia ialah Abraham. Abram berumur 75 tahun berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Itulah wujud kesetiaan Abraham kepada Tuhan Allah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasih. Kasih dalam bahasa Ibrani adalah ahad, yaitu dorongan yang dirasakan oleh dua insan berbeda jenis kelamin yang tidak ada hubungannya dengan dorongan seksual. Nah, anak-anak yang ibu kasih, yang dimaksud dalam hal ini ialah di mana dua orang yang berbeda jenis kelamin itu memiliki kasih untuk saling menolong, memberikan motivasi, dan memberikan doa serta dukungan tanpa adanya dorongan seksual. Nah, kemudian kasih adalah kekuatan dari dalam yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang mendatangkan kegembiraan dalam hatinya, sehingga bersedia berkorban demi kebaikan orang yang dikasihi. Nah, ibu percaya bahwa kita anak-anak Tuhan saling mengasihi, baik kepada orang tua kita, kepada teman kita, bahkan kepada musuh-musuh kita. Ketika kita mengasihi, maka ada dorongan dari dalam diri kita yang membuat kita gembira. Kita menjadi lebih baik, lebih damai dalam hati. Nah, kasih yang kita berikan itu kasih yang tulus. Maka dapat kita simpulkan, kasih tidak dapat dipisahkan dari ketulusan. Kita lanjut. Kasih dalam bahasa Yunani adalah agape. Agape menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Bentuk kasih adalah 1. Kasih antara sesama orang percaya. Dalam Yohanes 15 ayat 12. Nah, di sini ibu akan jelaskan di mana
Kasih yang dimaksud adalah kasih agape, kasih Allah kepada manusia yang tidak akan bisa kita balaskan. Hal ini harus kita ingat bahwa kasih terbesar ialah kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, kasih kepada orang lain yang dinyatakan dalam upaya pemberitaan Injil. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, apa yang dimaksud dengan kasih kepada orang lain yang dinyatakan dalam upaya pemberitaan Injil? Di sini kita harus mengerti bahwa pemberitaan Injil ialah menyebarkan kabar baik mengenai Kristus dan keselamatan. Jadi, kita sebagai orang Kristen yang memiliki kasih, haruslah kita mau ikut dalam pemberitaan Injil kepada orang lain, kepada sesama kita. Yang ketiga, kasih yang menanggung penganiayaan dengan sabar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 25. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, kasih yang menanggung penganiayaan dengan sabar ialah kasih yang dialami Stefanus. Dia mengalami penganiayaan karena dia sangat memiliki kasih, di mana kasih itu adalah imannya sendiri kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, sebagai anak-anak yang memiliki kasih, maka kita harus memiliki kesabaran yang besar. Nah, kita dapat mengasihi musuh-musuh kita, dan kita harus mampu bersabar akan semua yang dilakukan oleh musuh kita kepada diri kita. Selanjutnya, ada 3 alasan mengapa orang Kristen mengasihi orang lain. Yang pertama, meneladani kasih Allah, Matius 5 ayat 43. Nah, jadi anak-anak Ibu, mengapa kita harus mengasihi? Karena Yesus sendiri telah memberikan kita kasih terbesar, di mana Dia mati di kayu salib untuk kita semua. Jadi kita harus meneladani kasih daripada Yesus. Yang kedua, orang lain adalah juga orang yang untuknya Kristus telah mati. Roma 14 ayat 15. Jadi, Yesus Kristus mati bukan untuk kita saja, tetapi untuk semua orang di muka bumi ini, baik orang yang tidak berdosa dan yang berdosa, baik orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya. Jadi, kita diajarkan supaya kita juga mengasihi orang lain karena Kristus juga mengasihi mereka. Yang ketiga, mencerminkan Kristus dalam dirinya. Matius 25 ayat 40. Nah, jikalau kita sudah mengerti kasih Allah kepada kita, maka kita haruslah mencerminkan hal itu kepada orang lain. Sebab kita tahu bahwa kasih Allah ada dalam diri kita, maka kita harus mengasihi orang lain. Nah, berikut ada video yang harus kita simak dengan baik-baik dan diperhatikan dengan baik-baik. Selamat menyaksikan videonya. Kita akan belajar seorang yang beriman kepada Allah, yaitu Stefanus. Berikut tentang Stefanus. Stefanus adalah salah satu 7 murid untuk menggabarkan firman, meletakkan tangan di atas mereka dan berdoa atas mereka. Firman Allah tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah. Sejumlah besar iman juga menyerahkan diri dan percaya. Namun kisah hidupnya tidak sampai di situ saja. Stefanus banyak melakukan mukjizat, maka tampillah para Yahudi yang tidak percaya pada kebangkitan dan berdebat dengan Stefanus. Namun mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia bicara. Karena tidak sanggup berdebat dengan Stefanus, para orang Yahudi menghasut orang dan menuduh Stefanus. Stefanus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Di mahkamah agama, Stefanus kembali dituduh. Orang ini terus menghina tempat kudus. Dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret akan mengubah tempat kudus dan ada istiadat warisan Musa.
Stefanus menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi menolak untuk mendengarkan Musa dan para nabi yang menyatakan bahwa Allah akan mengirim seorang penyelamat. Dia juga menceritakan bahwa manusia mengkhianati dan membunuh Yesus yang dikirim sebagai juru selamat. Mendengar semua pembelaan Stefanus, para pemimpin sangat marah sehingga mereka menggeram dan menggertakkan gigi. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat ke atas dan melihat kemuliaan Allah. Ia pun berkata, "Sungguh aku melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Mereka menyeret Stefanus keluar kota dan meletakkan jubah mereka di depan kaki orang muda bernama Saulus dan melemparinya. Sementara mereka melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian dia berlutut dan berseru, "Tuhan, tangguhkan dosa ini terhadap mereka." Ketika dia berdoa ini, rohnya pergi bersama Yesus. Dia adalah orang Kristen yang pertama menjadi martir. Kita akan belajar dari kasih seorang ibu. Ada seorang anak yang sedang menulis semua kegiatannya seharian dengan upah yang dia harus dapatkan dari ibunya sendiri. Dia menulis, memotong rumput minggu ini 7.500, membersihkan kamar minggu ini 5.000, pergi ke toko 10.000, menjaga adik 15.000, nilai rapot yang bagus 25.000, membersihkan dan menyapu halaman 12.500, membuang sampah setiap hari 5.000. Maka total utang ibu ialah 80.000 kepada saya. Dia menuliskan semuanya di dalam kertas. Lalu, apa yang dilakukan anak tersebut kepada ibunya? Lalu memberikan kertas itu kepada ibunya. Maka sedihlah hati ibunya membacanya. Lalu kata ibunya, "Untuk 9 bulan ketika mama mengandung kamu, selama kamu dalam perut mama, semuanya itu gratis." Untuk menemani kamu bermain pada saat kamu kecil itu gratis. Untuk mengantar kamu ke sekolah itu juga gratis. Lalu ibunya memberikan surat itu kepada anaknya dan anaknya membaca, lalu menatap wajah ibunya dan berkata, "Mama, aku sayang sekali pada mama." Kemudian anak itu mengambil pulpen dan menulis dengan huruf besar-besar. Dan anak itu mengatakan kepada ibunya juga bahwa semuanya menjadi lunas.